Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Eka Uya Prasetyo dari Universitas Indonesia, Program Pendidikan Vokasi Administrasi Perpajakan 2018. Hari ini kita akan membahas tentang pengisian lampiran 17714 PPh kurang atau lebih bayar, angsuran PPh pasal 25 dan pembuatan SSP. Sebelumnya terima kasih yang telah menonton video saya hari ini, dan mungkin video-video yang sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan bagi yang sudah like atau komen saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bagi yang sudah melaksanakan kegiatan di luar rumah, harus tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan, serta banyak konsumsi air mineral, dan jangan lupa untuk pola hidup sehat. Oke, selanjutnya hari ini kita akan membahas yang pertama itu tentang pengisian 17714. Nah, di sini kita buka penghasilan yang dikenakan PPh final dan tidak termasuk objek pajak. Oke, lanjut. Di sini ada bunga deposito. Kita lihat di dalam soal ini. Di sini untuk dari PT MNF sendiri itu mendapatkan bunga deposito dan tabungan dari Bank Mandiri sebesar 120 juta, sehingga kita isi di sini 120 juta. Nah, untuk tarifnya berapa? Tarifnya 20%. Untuk PPh terutangnya itu langsung terisi otomatis ketika tarifnya sudah diisi. Di sini ada juga, ini saya isi di lampiran 17714 halaman 1, 17714 halaman 2. Nah, di sini tuh ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi nanti di perusahaan, mungkin di perusahaan kalian itu ada yang penghasilan tidak termasuk objek pajak, bisa diisi di lampiran 17714 halaman 2. Nah, yang halaman 1 ini itu adalah penghasilan yang dikenakan PPh final. Nanti ini bisa dibaca mana-mana aja yang termasuk ke dalam penghasilan final. Oke. Karena di dalam PT MNF Pesona Indonesia itu tidak ada penghasilan yang tidak dikenakan objek pajak, maka ini bisa langsung kita simpan. Oke, bisa kita tutup. Selanjutnya kita mengerjakan di lampiran khusus tentang perhitungan kompensasi kerugian fiskal. Oke, cara mengisinya itu gimana? Ini dengan mengklik ubah R atau L. Nah, di sini udah kelihatan. Untuk datanya sendiri itu dari mana? Datanya dari ini. Nah, di sini saya gedein sedikit supaya lebih kelihatan. Nah, di sini ada laba atau rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini ada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Di sini ada rugi SPT tahunan. Di sini sebesar 2,450 juta. Nah, di sini kita pilih sumber datanya. Karena tadi di awal itu ada rugi SPT, maka di sini sumber datanya itu SPT. Karena dia rugi, maka di depannya itu harus menggunakan tanda minus 2,450 juta. Oke, udah terisi. Selanjutnya, di sini ada 2014 laba SPT tahunan. Kalau laba, dia tidak usah ditambahkan tanda minus di depannya, sehingga langsung saja ditulis 2,510 juta. Oke, lanjut. Di sini ada 2015 rugi SKPLB sebesar 1,200 juta. Karena di sini sumber datanya itu dia rugi SKP, maka di sini diklik SKP, di depannya ditambahi tanda minus 1,200 juta. Selanjutnya di sini ada tahun 2016 rugi SPT lagi sebesar 2,325 juta. Di depannya jangan lupa sumber datanya itu SPT dan dia rugi jadi minus besar 2,325 juta. Maaf, kita isi ulang. Oke, selanjutnya di tahun 2017 ada laba SKPKB jadi sebesar 1,420 juta. Di sini kita buat SKP
1.420.000.000. Oke, selanjutnya di sini sudah terlihat. Kita isi kembali. Oke, kita bisa simpan datanya. Oke, data berhasil disimpan. Nah, sini sudah terlihat, di sini bisa simpan. Yes, oke. Terus kita tutup. Selanjutnya, kita mau masuk ke lampiran khusus lagi, ke kredit pajak luar negeri. Karena di PT MNF Pesona Indonesia itu memiliki kredit pajak luar negeri. Nah, ini penghasilan dividen dari XBC International Corporation dari Thailand. Nah, di sini tuh bisa diisi. Di sini diisi bagaimana caranya. Di sini klik baru. Terus di sini nama pemotongnya. Ini harus diklik dulu yang ada gambar titik-titiknya. Di sini nama pemotongnya adalah, ini kita klik baru. Nah, di sini nama pemotongnya XBC International Corporation. XBC Corporation. Untuk alamatnya ini bisa kita copy paste. Oke, terus kita simpan. Karena datanya tuh tidak ada yang mau ditambahin lagi, jadi no. Ini kita tutup. Di sini bisa kita klik. Nah, sudah kelihatan. Jumlah penghasilannya itu adalah dividen. Jenis penghasilannya dividen maksudnya. Terus mata uangnya, karena dia Thailand, maka dia menggunakan baht Thailand. Jumlah netonya itu sebesar, bisa kita lihat di dalam soalnya. Dan klik dulu soalnya. Nah, di sini jumlahnya itu 1.470.000. Nah, di sini kita bisa copy paste. Oh, ternyata tidak bisa. 1.470.721 rupiah. Oke. Di sini tanggal pembayaran pajak terutama itu 31 Januari 2018. Nah, untuk kursnya itu bisa dilihat di mana? Kursnya itu dilihat dari ini 441,96 baht. Oke. Nah, sudah kelihatan nih untuk jumlah netonya. Dari jumlah neto ini 649,853 itu dibagi 20% dulu, sehingga hasilnya sebesar 294,144,20. Ini dari mana dapatnya? Ini penghasil ini jumlah neto dikali sama 20% dulu untuk tarif dividen. Nah, hasil untuk pajak terutangnya itu sebesar 294.144,20. Pajak terutangnya itu sebesar 129.971. Nah, sebelum itu kita harus menghitung yang namanya PPh pasal 24-nya dulu untuk melihat kredit pajaknya itu lebih besar dari Thailand atau dari Indonesia. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Oke. Di sini kita buka, di sini kita buat data tambahan. Sorry, teman-teman. Oke. Ini kita beri warna. Oke, di sini tuh ada jumlah penghasilan neto dalam negeri. Langsung saja bisa kita ketik. Ini saya gedein sedikit supaya kelihatan. Jumlah penghasilan neto, ini saya singkat jadi DN. Nah,
Jumlah penghasilan neto dalam negeri. Jumlah penghasilan neto dalam negeri itu didapat dari mana? Dari sini. Dari net income. Untuk dari rekon fiskalnya ini teman-teman. Ini dari jumlah penghasilan itu dalam negeri itu didapat dari mana? Dari ini. Ini bisa kita klik di sini dulu. Ini atau di sini aja supaya menghemat tempat. Net income ini dikurang dengan penghasilan dividen dari Thailand. Ini oke, dapat. Setelah itu apalagi yang kita cari? Yang kita cari itu adalah jumlah penghasilan neto luar negeri. Ini bisa kita copy paste aja supaya lebih cepat. Oke. Ini dapat dari mana? Dari rekon fiskal ini. Penghasilan dividen dari Thailand. Oke, ini bisa langsung kita copy. Terus di sini penghasilan kena pajak. Jumlahnya dari mana? Jumlahnya dari jumlah penghasilan itu dalam negeri dikurang dengan jumlah penghasilan itu luar negeri. Di sini kasih sama aja, lebih cepat. Oke, hasilnya 8.066.739 rupiah. Selanjutnya kita cari PPh terutangnya. PPh terutang. PPh terutang itu dapatnya dari mana? Dari penghasilan kena pajak dikali sama 25%. Oke, dapat penghasilan PPh terutangnya. Untuk perhitungan PPh 24-nya supaya ada perbandingan di Thailand atau di Indonesia yang lebih kecil pemotongan pajaknya, maka itu nanti yang kita masukkan ke dalam ISPT kita ini, kredit pajak perhitungan ini. Jadi ini kita hitung dulu. Kita hitung dulu PPh 24-nya. Caranya itu gimana? Caranya itu adalah penghasilan neto luar negeri, dibagi dengan penghasilan neto dalam negeri. Maksudnya bukan penghasilan neto dalam negeri tetapi PKP, teman-teman. Dibagi PKP dikali dengan PPh terutang. Oke, ini sudah kelihatan. Ini saya rapiin. Oke, ini udah kelihatan. Terus rumusnya itu bagaimana? Rumusnya itu begini. Sama dengan ini dibagi PKP dikali PPh terutang. Hasilnya 162.500.000. Oke. Di sini untuk dividen yang diterima PT MNF itu untuk perhitungan PPh 24-nya itu sebesar 162.500.000. Sementara di luar negeri itu hanya 129.999.971. Sehingga kita menggunakan yang ini saja. 129.999.971. Oke, simpan. Pengisian kredit pajak yang diperhitungkan harus lebih kecil dari pajak terutangnya, maka satunya ini bisa kita ganti 0. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan rekam baru karena tidak ada datanya lagi, jadi no aja. Nah, oke. Setelah itu bisa kita tutup. Setelah sudah kita tutup, kita masuk ke SPT induk. Nah, di sini ada pembukuan laporan atau laporan keuangan diaudit atau tidak diaudit. Karena di dalam PT MNF Pesona Indonesia ini tidak diaudit oleh auditor, sehingga
di sini kita buat tidak diaudit. Nah, di sini PT MNF Pesona Indonesia hanya menggunakan konsultan pajak. Di sini kita bisa isi KKP Puji. Coba kita copy paste apakah bisa. Ternyata bisa. Jadi di sini kita bisa copy paste juga untuk NPWP-nya. NPWP dari KKP Puji Johan ini. Oke. Terus jangan lupa untuk nama konsultannya juga diisi, Johan Utomo. Kita copy paste aja. Oke. Setelah itu untuk NPWP-nya juga di copy paste. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian A sampai dengan C. Nah, di sini tuh udah terisi dengan otomatis untuk bagian A-nya. Ini sudah terisi otomatis. Nah, di sini di bagian B itu ada PPh terutang. Di sini tuh tarif PPh pasal 17 ayat 1A huruf B dikali angka 3. Nah, di sini tuh menggunakan tarif 25%. Tarifnya itu normal. Terus di bagian B ini ada tarif PPh pasal 17 ayat 2B huruf B. Nah, ini tuh digunakan untuk perseroan terbuka dengan saham 40%, lebih dari 40% di Bursa Efek Indonesia dengan tarif lebih kecil 5% dari tarif umumnya. Dan tarif PPh pasal 31E ini ayat 1 untuk penghasilan yang di bawah 50 miliar. Jadi PT MNF Pesona Indonesia ini menggunakan tarif PPh pasal 31E ayat 1. Oke, di sini udah bisa kita lihat. Nah, di sini kita buat lagi perhitungannya dalam Excel. Di sini kita buat lagi perhitungan dalam Excel, itu PPh pasal 31E. Nah, di sini tuh yang harus kita cari pertama kali itu adalah omset atau penjualan bersih. Omset atau penjualan bersih. Itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari sini. Dari ini, dari fiskal ini. Kita langsung, karena udah sama dengan, langsung kita pindahin di sini. Setelah itu, kita cari penghasilan lainnya. Penghasilan lainnya. Untuk penghasilan lainnya ini dapatnya dari mana? Itu dari sini. Kita menggunakan rumus SUM dulu. Itu dapatnya dari ini. Dari penghasilan bunga deposito, penghasilan dividen, penghasilan dari laba selisih kurs. Biaya bunga pinjaman tidak termasuk ke dalam penghasilan lainnya. Oke, udah dapat penghasilannya. Terus di sini jangan lupa untuk kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan menggunakan rumus agar lebih cepat. Nah, di sini sudah kelihatan jumlahnya. Terus kita di sini mencari untuk penghasilan kena pajaknya. Kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak ini dilihat dari mana? Dari SPT bagian A nomor 3. Ini bisa kita copy paste. Ini kita copy paste. Oke, sudah kelihatan di sini penghasilannya. Untuk penghasilan kena pajaknya. Selanjutnya, kita menghitung penghasilan yang mendapatkan fasilitas. Penghasilan mendapatkan fasilitas. Oke, ini kita tambahin sedikit. Itu bagaimana cara menghitungnya? Karena dia penghasilan untuk mendapatkan fasilitas itu, maka itu caranya itu 4,8 miliar. Terus selanjutnya dibagi dengan
jumlah penghasilan dibagi dengan jumlah penghasilan lainnya ditambah omset penjualan bersih. Maaf teman-teman, ini kita dulu. Oke. Nah, sudah kelihatan dikali dengan penghasilan kena pajak. Oke. Ini rumusnya sama dengan ini dibagi ini dikali ini dikali 25% dikali 50%. Kenapa dikali 50% lagi? Karena dia ini mendapatkan fasilitas. Oke. Jadi ini kita bisa ganti dulu. Kita ganti. Untuk penghasilan mendapatkan fasilitas sudah dapat hasilnya. Terus kita mencari untuk penghasilan tidak mendapat fasilitas. Penghasilan tidak mendapat fasilitas. Oke. Itu dari mana caranya? Caranya itu adalah 48 miliar ini dikurang dengan 4,8 miliar. Ini dikurang ini. Oke, ini dikurang ini. Terus selanjutnya itu kita masukin lagi yang ini. Dari penjumlahan omset ditambah dengan penghasilan lainnya. Ini kita masukin. Terus jangan lupa untuk dibagi, maksudnya untuk dikali dengan PKP-nya. Terus di sini seperti tadi rumusnya sama dengan ini dibagi ini dikali PKP dikali 25%. Kenapa hanya dikali 25%? Karena dia tidak mendapatkan fasilitas. Nah, ini hasilnya. Setelah dapat hasilnya, maka kita harus menambahkannya terlebih dahulu, menjumlahkannya. Sini sum hasilnya 1.769.000.000. Ini kita rubah, kita copy paste. Ternyata tidak bisa. Hasilnya itu sebesar 1769 302.777. Oke. Di sini ada di nomor 5, pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri. Karena di dalam soalnya tidak ada, maka tidak usah diisi. Nah, di sini sudah terisi secara otomatis. Setelah itu, kita masuk ke bagian C sampai dengan D. Nah, di sini tuh ada PPh pasal 25 bulanan dan STP PPh pasal 25 hanya pokoknya saja. Di sini untuk PPh pasal 25 bulanannya itu dilihat dari mana? Dilihat dari soalnya. Nah, ini kita scroll ke bawah dulu untuk melihatnya. Nah, di sini untuk dari mulai Januari nih PPh pasal 25 untuk bulanannya. Ini sebesar 168 juta rupiah. Nah, di sini bisa kita tulis untuk bulanannya itu 168 juta rupiah. Nolnya kebanyakan. Oke, di sini STP. STP itu dilihat dari mana? Dari soal juga. Di sini ada pokok pajak PPh pasal 25. Sanksi administrasinya tidak usah dimasukin, hanya 36 jutanya saja dimasukin. 36 juta. Oke. Di sini udah terisi secara otomatis. Di sini bagian E.
Untuk penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran, ini dilihat dari mana? Ini bisa dilihat dari ini. Untuk mendapatkan penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran itu, kita harus menghitung kembali melalui Excel. Oke, kita masuk ke Excel. Nah, di sini kita buat angsuran PPh pasal 25. Angsuran PPh pasal 25. Oke, selanjutnya di sini tuh ada penghasilan teratur. Penghasilan teratur. Ini dapat dari mana? Dapatnya tuh dari ini. Kita kasih sama dengan dulu. Fiskal dikurang net income fiskal dikurang dengan selisih kurs. Di sini 6 miliar. Selanjutnya, kita di sini mencari dasar perhitungannya. Dasar perhitungan. Untuk dasar perhitungan itu dapatnya dari mana? Dari ini. Dasar perhitungan kita dari sini dari penjumlahan omset ditambah penghasilan lainnya dikurang dengan selisih kurs. Oke, setelah itu lanjut kita masuk ke penghasilan yang mendapatkan fasilitas, sama seperti tadi. Penghasilan ini kita copy paste aja supaya lebih cepat. Oke. Karena mendapatkan fasilitas, maka ini kita bisa copy paste juga. Terus yang di sini tuh adalah PKP-nya. Jadi 4,8 miliar dibagi dengan dasar perhitungan. Maksudnya dasar perhitungan ya teman-teman, bukan PKP, dan dikali dengan penghasilan teratur. Kali dengan ini. Nah, di sini kita buat hasilnya sama dengan 4,8 miliar dibagi 47,351 miliar dikali dasar penghasilan teratur dikali 25% dikali 50%. Nah, ini dapat 82 juta sekian. Terus di sini ada penghasilan tidak mendapatkan fasilitas. Nah, di sini kita bisa copy paste. Nah, sama caranya seperti yang tadi. Ini berdasar perhitungan dikurang dengan 4,8 miliar. Terus dibagi dengan dasar perhitungan dikali dengan penghasilan teratur. Nah, di sini kita buat hasilnya berapa? Sama dengan ini dibagi dengan dasar perhitungan dikali dengan penghasilan teratur dikali 50%. Maksudnya dikali 25%, bukan 50%. Maksudnya dikali 25% saja, karena dia tidak mendapatkan fasilitas. Hasilnya segini. Nah, oke. Setelah ini jangan lupa untuk dijumlahin. Dijumlahin ini ditambah ini. Hasilnya 1.552 juta. Oke, selanjutnya ini kan untuk PPh, angsuran PPh 25. Angsuran PPh 25 setahun. Jangan lupa untuk mencari angsuran
angsuran PPh 25 sebulannya. Sebulan. Maaf teman-teman. Sebulan. Caranya bagaimana? Penghasilan PPh angsuran PPh 25 setahun dibagi 12. Hasilnya segini teman-teman. Terus kita bisa langsung masuk ke ISPT kembali. Penghasilan yang menjadi dasar perhitungan itu adalah ini teman-teman. Adalah dasar perhitungan tadi, 47.351.186.000 rupiah. Nah, di sini kita tulis 47.351.186.000 rupiah. Oke. Jadi dia terisi otomatis. Kredit pajak tahun pajak yang lalu itu dilihat dari mana? Dari bagian A nomor 8 huruf C untuk kredit pajak tahun lalu. Nih, dilihat dari sini. 69 maksudnya ini 827.500.000 rupiah. Ini bisa kita copy paste, kita pindahin ke sini. Nah, sudah pindah kemari. Untuk di bagian H. Nah, di bagian H ini sudah terisi secara otomatis. Nah, di sini kita tinggal pilih, tinggal ganti 30 April 2019. Nah, selanjutnya kita tinggal simpan. Tapi sebelum disimpan, kita harus cross check terlebih dahulu apakah masih ada yang kosong atau mungkin ada yang kelupaan saat mengisi. Ini ternyata sudah tidak ada semua. Kita bisa save, kita simpan, data berhasil disimpan, kita langsung tutup. Terus selanjutnya kita masuk ke SPT PPh, daftar surat setoran pajak. Nah, di sini sudah ada daftar SPP yang harus daftar SSP yang harus dibayar. Nah, di sini kita klik baru. Terus untuk jenis setorannya itu 200 tahun PPh badan. Untuk NTPN-nya. Nah, lucunya NTPN ini itu dia tidak bisa ditulis untuk hurufnya karena kan NTPN itu perkumpulan angka dan huruf, sehingga jangan lupa kita untuk membuatnya terlebih dahulu di Excel, di Word, atau di Notepad. Oke, kita akan menulis NTPN-nya. Di sini kita tulis dulu NTPN-nya. Kita tulis dulu NTPN-nya supaya bisa dimasukin. Nah, ini bisa kita copy, terus kita klik di sini, kita pindah di sini. Oke, ini bisa kita pindahin. Terus untuk jumlah pembayarannya itu sebesar 737 802 067. Oke, di sini untuk tahunnya ini bisa, ini tanggal 30 04 2019. Oke, ini bisa kita simpan langsung. Apakah data berhasil disimpan? Apakah Anda akan rekam baru? No. Oke, jadi di sini sudah selesai untuk tutorial pengisian lampiran 17714 untuk PPh kurang atau lebih bayar dan angsuran PPh pasal 25 dan pembuatan SSP. Terima kasih yang telah menonton. Saya mohon maaf mungkin bila masih banyak kesalahan karena juga saya lagi proses belajar. Terima kasih buat yang telah menonton. Sekali lagi, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk pola hidup sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.